Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Haidar Rahman dari Diploma 4 kelas C dengan nomor induk taruna 20293456. Video ini dibuat sebagai pemenuhan kewajiban saya sebagai seorang siswa terhadap tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen. Saya memilih buku yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Hari Budiawan, Bapak Tulus Subroto, dan juga Bapak Soeharno yang diedit oleh Ibu Valentina Arminah yang berjudul Resonansi dan Reform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Buku dengan jumlah halaman 193 halaman ini diterbitkan oleh STPN Press dan menjelaskan tentang reform lokal yang ada dan dilakukan di Desa Karanganyar. Buku ini diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2013. Karya yang berjudul Resonansi dan Reform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar ini dipersembahkan bagi siapapun yang menaruh perhatian dan berkenan memperjuangkan kontribusi pertanahan bagi keadilan di bidang pertanahan, kesejahteraan masyarakat, dan harmoni sosial. Diharapkan dengan ditulisnya buku ini bisa menjadi informasi bagi pembaca tentang resonansi dan reform lokal yang dilakukan ala Desa Ngadagan dan Karanganyar yang dimulai sejak tahun 1947 untuk tujuan pemerataan dan kesejahteraan para petani yang tidak memiliki tanah untuk digarap. Reform lokal ini bisa terjadi karena didukung oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, resonansi terjadi atas ikhtiar tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosrowajojo, Kepala Desa Karanganyar periode 1945 sampai 1977 menerapkan reform lokal ala Desa Ngadagan yang digagas oleh Sumo Tirto, Kepala Desa Ngadagan tahun 1947 sampai 1964 di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Setelah itu dilanjutkan oleh Kepala Desa hingga sekarang. Yang kedua, resonansi memberi dampak kepada masyarakat desa. Dampaknya berupa petani yang sebelumnya tidak memiliki sawah mendapatkan tanah buruhan. Selain itu, terjadinya kerukunan antar warga dengan saling diuntungkannya baik dari pihak buruh kuliah dan kuliah. Yang ketiga, terciptanya prinsip pengelolaan tanah Desa Karanganyar yang adil, makmur, damai, sejahtera, dan juga tanah bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Masuk ke ringkasan buku. Kondisi masyarakat Desa Ngadagan ini tidak dapat dilepaskan dari peran Sumo Tirto, Kepala Desa Ngadagan periode 1947 sampai 1964 dengan melaksanakan reform lokal ala Desa Ngadagan. Saat itu, Sumo Tirto telah mengambil alih tanah darat, ladang atau tegalan milik asisten Wedana Kusuma Mangunharjo Besali seluas 11 HA yang ditelantarkan oleh yang bersangkutan. 1 HA dibagi ke warga Desa Kapiteran dan 10 HA ke Desa Ngadagan yang disebut Tanah Siten yang dikelola oleh 49 keluarga petani. Kebijakan lain adalah dengan menerapkan aturan bahwa warga yang punya tanah seluas 300 ubin, yang satu ubinnya seluas 14 meter persegi, harus menyerahkan 90 ubin ke pemerintah desa yang akan digarap oleh 2 petani yang tak punya sawah. Program ini pun diikuti oleh 64 warga yang punya tanah seluas 300 ubin. Ini sesuai dengan prinsip pengelolaan tanah oleh BPN, yaitu pertanahan yang berkontribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, dan kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dan dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan. Revolusioner bangsa Indonesia menjadi acuan terjadinya revolusi sosial seperti yang terjadi pada Desa Ngadagan yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Kebijakan yang ada ini mirip dengan revolusi sosial yang digagas oleh Leon Trotsky berupa transisi yang fundamental yang berpandangan bahwa perubahan mendasar hanya dapat terjadi jika sistem sosial dan kaum elit diganti. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sumo Tirto sebagai elit desa menjalankan kebijakan yang relatif keras dengan kebijakan yang ia terapkan di Desa Ngadagan tersebut. Konteks dalam reform Indonesia dan Desa Ngadagan ini berbeda, di mana reform bangsa Indonesia berupa penyerahan kepemilikan tanah yang ada, sedangkan di Desa Ngadagan berupa penyerahan hak garap sawah pada petani yang tidak punya sawah. Kebijakan yang diterapkan di Desa Ngadagan juga sesuai dengan isi dan penerapan pasal 33 ayat 3
bahwa segala kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk tanah bisa diolah demi kemakmuran rakyat atau masyarakat. Kebijakan yang dilakukan Sumut Tirto dengan melakukan distribusi hak garap tanah ini bertujuan agar mereduksi resistensi kulian atau pemilik sawah yang berjumlah 64 kepala keluarga dan memberi penghasilan bagi buruh kulian yang berjumlah 128 kepala keluarga untuk mengelola sawah, dan selanjutnya mereka bertindak sebagai tenaga kerja seperti dalam kegiatan ronda malam dan acara kerja bakti. Sumut Tirto berupaya menyesuaikan diri dengan kulian ataupun para buruh kulian agar tetap mendapatkan dukungan dan tidak terjadi perselisihan. Dalam kebijakan tersebut, kebijakan yang dibuatnya ternyata berhasil. Yang awalnya ditakutkan terjadi suatu destabilitas dalam kehidupan masyarakat, justru malah ide land reform lokal di Desa Ngandagan ini berhasil dan membentuk keseimbangan baru yang mendukung. Kebijakan yang dilakukan di Desa Ngandagan ini ternyata mempengaruhi desa lain, seperti contoh Desa Karanganyar. Desa Karanganyar terletak berseberangan dengan Desa Ngandagan, juga menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan di Desa Ngandagan. Walaupun penerapannya tidak sesuai dengan amanat pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang batas minimum pemilikan atau pengelolaan tanah seluas 2 ha. Namun, walau hanya dengan diberi kebijakan pemberian hak garap seluas 45 ubin, ini sudah bisa membantu keluarga petani penggarap sawah yang sebelumnya tidak memiliki sawah. Pemerintah nasional berupaya juga untuk melakukan menyukseskan land reform ini pada tahun 1964 dengan dikeluarkannya Kepres nomor 131 tahun 1961 yang disempurnakan Kepres nomor 263 tahun 1964. Tapi pelaksanaannya dianggap kurang maksimal. Peraturan itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Ngandagan karena mereka sejak 1947 telah melaksanakan land reform milik mereka sendiri. Ditambah, ketika tahun 1964 Sumut Tirto dipenjarakan oleh penentangnya yang tidak setuju dan menganggap Sumut Tirto komunis. Setelah tahun 1966, ternyata masyarakat mulai nyaman dengan kebijakan land reform yang dicanangkan oleh Sumut Tirto, dan pada akhirnya kebijakan tersebut terus berlanjut. Berdasar pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dibentuklah Yayasan Dana Land Reform secara nasional. Namun pada 1984 diambil alih oleh Departemen Keuangan. Resonansi land reform di Desa Ngandagan yang sampai ditiru oleh desa lain sesuai dengan teori reaksi, di mana masyarakat merupakan sistem yang berada dalam keseimbangan, di mana land reform dilakukan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan, serta dalam pelaksanaannya menggunakan teknik, cara, prosedur yang diperkirakan cocok. Diterapkannya land reform lokal ini menampik persepsi bahwa manusia pada dasarnya jahat, egois, dan selfish. Namun pada kenyataannya malah menambah semangat hidup guyub rukun di lingkungan masyarakat. Penerapan land reform di Desa Karanganyar memperlihatkan adanya kondisi paradoks, di mana pada satu sisi para pihak berupaya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, namun di sisi lain para pihak justru bekerja sama memperjuangkan kepentingan bersama. Keberadaan land reform lokal telah memberi kesempatan pada para pihak untuk memiliki infrastruktur yang fasih dalam mewujudkan kepentingan bersama. Kata Karanganyar bermakna karang yang berarti pekarangan dan anyar yang berarti baru. Maka Karanganyar berarti pekarangan baru. Namun pada masa sekarang ini arti Desa Karanganyar yang dulunya pekarangan baru sudah berubah dan memiliki makna keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya. Kekaguman ini muncul dari aturan land reform yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karanganyar untuk upaya menggalang partisipasi buruh kulian dalam memajukan Desa Karanganyar. Land reform lokal layak disebut inovasi sosial karena ia merupakan suatu proses pembaruan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah sehingga terbentuk sistem penguasaan tanah yang baru dan adil, sejahtera, dan juga harmonis. Land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar telah diakui sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat sosial dan ekonomi melalui pemberian akses atas tanah sawah kepada buruh kulian sehingga mereka dapat berinteraksi dengan aset produksi dan produktif aset. Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara,
Buku ini memberikan nilai bahwa masyarakat haruslah yang pertama mendukung program pemerintah dalam usaha memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, haruslah kita mendukung upaya memajukan bangsa dalam hal ini dengan mendukung upaya dan usaha land reform dan pengelolaan pertanahan. Yang dimana land reform ini berupaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, utamanya para petani yang tidak memiliki sawah. Dengan diberikan hak garap atas sawah, maka perekonomian dan kehidupan petani tersebut insya Allah akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, sebagai suatu kesatuan antar masyarakat Indonesia haruslah memiliki rasa empati dan tolong-menolong. Hal ini terlihat oleh kesediaan dan kerelaan para kulian yang mau memberikan hak garap tanahnya kepada para petani yang tidak memiliki sawah. Mereka taat pada aturan yang berlaku dan juga bersedia melaksanakannya demi kelancaran program yang telah digagas tersebut. Dari perilaku tersebut terlihat bahwa warga harus mau saling membantu, tolong-menolong, serta empati terhadap orang lain dan tidak semata-mata hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Pada akhirnya, para buruh kulian juga membalas kebaikan para kulian dengan mau dan melaksanakan program ronda malam dan juga kerja bakti untuk lingkungan. Yang ketiga, dari program land reform ini bisa dilihat bahwa sudah hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang sama. Dengan diberlakukannya land reform lokal ini, para buruh kulian yang tadinya tidak memiliki sawah untuk digarap serta dimanfaatkan sehari-hari menjadi memiliki lahan untuk diolah dan dimanfaatkan. Kesejahteraan pun perlahan meningkat dengan diterapkannya aturan land reform ini. Yang keempat, persaudaraan atau friendship, yaitu wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses mencapai tujuan bersama. Sebagaimana diketahui, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar merupakan wujud persaudaraan atau solidaritas antar kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini memberi manfaat berupa pencapaian tujuan bersama di Desa Karanganyar, yaitu yang adil, mensejahterakan, dan juga harmonis. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.